Studi kasus kebijakan harga pada bidang pertanian, usaha perikanan, Atalafis. Nama kelompok ada Puput Oktavia Hidayah dengan NPM 20101011063, Faragia Andriani dengan NPM 20101101146, Nifatul Khairiyah dengan NPM 20101111105, Aldin Ramadhani dengan NPM 20101111109, Rasid Dwiki Hendra Ramadhani dengan NPM 20101111011. Di Indonesia, sektor perikanan mempunyai peranan yang penting bagi perekonomian. Kontribusi pengembangan sektor perikanan guna peningkatan perekonomian Indonesia dapat dijadikan poin utama, mengingat potensi di sektor perikanan Indonesia yang cukup besar. Selain kontribusinya dalam mendukung perekonomian, juga dapat meningkatkan pemenuhan gizi protein hewani masyarakat, meningkatkan sumber pendapatan masyarakat. Usaha budidaya jual ikan air tawar juga sebagai salah satu sumber devisa negara. Usaha budidaya jual ikan merupakan salah satu pemanfaatan tanah dan air untuk lahan budidaya ikan yang menjadi alternatif pemberdayaan masyarakat yang terkendala sempitnya lapangan pekerjaan. Desa Ngerajek, Kecamatan Mungkit menjadi salah satu daerah yang lahannya dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan dengan potensi usaha perikanan air tawar yang cukup besar di Kabupaten Magelang. Dengan komoditas unggulan yaitu ikan lele, ikan mas, ikan nila, ikan bawal, ikan tawas, dan ikan gurame. Produksi usaha ikan air tawar dalam kolam didominasi oleh ikan mas, nila, dan gurame. Jenis usaha yang dilakukan oleh Pak Nur merupakan perdagangan, yaitu dengan memasarkan dan menjual produk ikan konsumsi air tawar. Berikut ini merupakan profil usahanya. Nama usaha yaitu Usaha Perikanan Atalafis Mas Nur. Alamatnya berada di Desa Danggan, Desa Gerajek, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Bidang yang digeluti yaitu perikanan ikan konsumsi air tawar. Selanjutnya yaitu sejarah dari usaha ini, yaitu pertama usaha perikanan ini didirikan karena pemilik merasa bahwa di daerah sekitar dapat dimanfaatkan untuk membudidayakan ikan. Pada awal mendirikan usaha perikanan ini, hanya ada beberapa kolam saja, dengan dua jenis ikan yaitu ikan nila dan ikan bawal. Hingga saat ini, pemilik mengembangkan 8 kolam dengan berbagai jenis ikan. Di dalam usaha perikanan ini, pemilik tidak membeli bibit ikan yang kemudian dirawat dari bibit hingga layak konsumsi, tetapi pemilik membeli ikan langsung yang sudah berukuran cukup, sehingga pemilik hanya meneruskan untuk mengelola dan merawat ikan hingga ada konsumen yang membeli. Usaha ikan yang dikelola pemilik masih tergolong budidaya semi-intensif, bagian kolam terbuat dari semen dan dasarnya terbuat dari tanah. Pemilik melakukan pembenihan dengan cara menguras kolam dan mengganti air baru yang berasal dari sumber mata air mengalir. Selanjutnya ada pengelolaan, pemeliharaan, dan pemasaran. Jenis ikan yang dibudidayakan yaitu ada ikan nila, ikan gurame, ikan bawal, ikan mas, dan ikan lele. Masa panennya ikan nila 7-10 bulan, ikan gurame 4-6 bulan, ikan bawal 3 bulan, ikan mas 4-5 bulan, dan ikan lele selama 2 bulan. Hasil dari panen dibeli oleh konsumen yang datang langsung ke tempat pedagang, rumah makan, dan diantarkan oleh pemilik ke pelanggan. Makanan ikan yaitu ada cacing tanah, pelet, dan pakan buatan dengan formulasi tertentu yang mengandung nabati maupun hewani. Perawatan ikan dengan memberikan pakan yang sudah dicampur obat ikan dengan memberikan secara teratur selama 2 kali sehari, pagi dan sore hari, serta melakukan pembenihan air kolam dengan cara pengurasan dan penggantian air secara teratur. Selanjutnya, perawatan ikan dengan memberikan pakan yang cukup dicampur obat ikan dengan memberikannya secara teratur selama pagi dan sore, serta melakukan pembenihan air kolam dengan cara pengurasan dan penggantian air. Selanjutnya, alat dan bahan. Alatnya ada alat sortir, serokan, timbangan, dan waring atau anco. Bahannya yaitu benih ikan, pakan, pupuk, air, dan obat-obatan.
Selanjutnya, profit dari usaha ini. Saat proses wawancara dilakukan, pemilik usaha perikanan tidak sepenuhnya dapat memberitahukan secara rinci modal awal dan profit keseluruhan. Namun, usaha perikanan yang semakin berkembang ini dapat mencapai keuntungan berkisar 20 juta per bulannya, dengan modal awal sekitar 100 juta saat awal dibentuknya usaha ini. Tentunya untuk mencapai penghasilan maksimum, pemilik mempunyai kiat-kiat untuk mempertahankan kualitas produk, yaitu dengan memberikan pakan ikan yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas ikan-ikan yang dapat dipasarkan dan dijual. Selanjutnya, kebijakan harga. Dalam hal ini, kebijakan harga dibedakan menjadi 3, yaitu kebijakan harga dari konsumen, kebijakan harga dari produsen, dan kebijakan harga dari pemerintah. Yang pertama yaitu kebijakan harga dari konsumen. Harga acuan di tingkat konsumen mengikuti pada harga pasar di waktu tertentu. Selanjutnya, kebijakan harga produsen. Pada kebijakan harga dari produsen, usaha perikanan ini tergantung dengan masing-masing jenis ikan sendiri. Di antaranya, pemilik mematok harga sebagai berikut. Untuk 1 kg ikan lele, harganya berkisar 23.000. Untuk 1 kg ikan bawal berkisar 25.000. Untuk 1 kg ikan nila berkisar 33.000. Untuk 1 kg ikan gurame berkisar kurang lebih 40.000. Untuk 1 kg ikan mas berkisar kurang lebih 50.000. Harga di atas juga dapat berubah tertentu pada permintaan penawaran produk yang ada serta mengikuti kebijakan harga dari pemerintah. Selanjutnya, kebijakan harga dari pemerintah. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemutakhiran harga patokan ikan atau HPI sesuai peraturan pemerintah atau PP nomor 85 tahun 2021. Hal ini dia ungkapkan dalam acara sosialisasi implementasi PP nomor 85 tahun 2021 bidang perikanan tangkap di Manado, Sulawesi Utara. Dia menegaskan PP 85 tahun 2021 mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tujuannya ingin memudahkan masyarakat dalam menjalankan usaha. Trenggono menambahkan kontribusi PNBP perikanan tangkap pada pendapatan negara selama ini tergolong masih sangat kecil. Contohnya, capaian PNBP SDA perikanan tahun 2020 hanya berada di angka 600 miliar, padahal nilai produksi perikanan tangkap sebesar 220 triliun. Dengan demikian, PP 85 tahun 2021 menurutnya merupakan instrumen utama untuk mengoptimalkan nilai pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia. Selain itu, Trenggono mengungkapkan tujuan lain dari terbitnya PP nomor 85 tahun 2021 adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi para pelaku usaha perikanan di Indonesia. Melalui langkah ini, pemerintah menambahkan sistem penarikan PNBP pasca produksi di mana jumlah PNBP yang dibayarkan ke negara sesuai dengan hasil tangkapan. Hambatan. Pada saat mengelola usaha perikanan ini, pemilik mengatakan hambatan yang sering terjadi adalah masalah matinya ikan-ikan secara berkala, sumber mata air yang sewaktu-waktu dapat berhenti, kemudian pada saat pengantaran ikan ke pelanggan atau pembeli, dalam perjalanan oksigen ikan tidak kuat dan dapat menyebabkan matinya ikan. Kendala pada transportasi juga menjadi masalah dalam pemasaran hasil produk. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemilik berusaha untuk mengatasi segala hambatan yang terjadi. Kesimpulan dari hasil kajian kami yaitu budidaya dalam sektor perikanan merupakan salah satu usaha yang dijalankan dengan pendistribusian jumlah pasokan ikan kepada pemasok yang nantinya dapat menjadi produk konsumen baik dikonsumsi maupun dijadikan peliharaan. Selain itu, jenis usaha budidaya jual beli ikan merupakan salah satu pemanfaatan tanah dan air yang tersedia untuk lahan budidaya ikan yang menjadi alternatif pemberdayaan masyarakat yang masih terkendala oleh sempitnya lapangan pekerjaan. Berdasarkan yang dibahas, kita mengetahui pembentukan kebijakan harga pada bidang pertanian studi kasus perikanan di mana ada 3 kebijakan harga, yaitu harga dari produsen, harga dari konsumen, dan harga dari pemerintah.
Saran yang dapat kami berikan bahwa dalam suatu kebijakan harga yang diberikan dalam segala jenis usaha sangat berpengaruh dari kualitas barang serta adanya survei dari pemerintah. Pemerintah harus terus menjaga stabilitas harga jual dan harga beli agar nantinya tingkat perikanan, khususnya perikanan air tawar, mengalami kenaikan yang berarti sesuai dengan kualitas barang yang dihasilkan. Dalam usaha ikan air tawar ini, budidaya air tawar sangatlah menjanjikan, akan tetapi perlu adanya pengetahuan, modal, dan ilmu untuk menjalaninya. Untuk itu, kita sebagai generasi muda berupaya untuk berwirausaha dengan modal seminim mungkin dan terus mencari tahu tentang apa yang ada yang akan kita jadikan usaha. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Kami sangat menerima apabila ada kritik dan saran. Terima kasih.